Baik, untuk video selanjutnya tentang keadaan alam Indonesia, tentang letak astronomis atau geografis Indonesia ya. Yang pertama, Indonesia ini salah satu dari negara anggota ASEAN ya. Yang pertama, letak astronomis Indonesia ini terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini letak astronomis Indonesia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke posisi silang ya. Semalam posisi silang sepertinya ini ya. Jadi pengaruh posisi silang Indonesia ini terletak di antara dua benua ya, yaitu benua Asia dan Australia ya. Ini membuat Indonesia ini mampu menjalin hubungan yang baik ya, dengan negara-negara di antara kedua benua tersebut, benua Asia dan Australia ya. Nah, ini ya benua Asia. Ini benua Asia dan ini Australia, oke. Posisi geografis tersebut membuat samudra Indonesia berada di jalur, membuat negara Indonesia berada di jalur lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan internasional. Nah, misalnya pelayaran mau ke Samudra Hindia ini akan melewati Indonesia, pasti akan transit di sini ya. Ini keuntungan bagi Indonesia ya, baik keuntungan secara ekonomi, sosial, budaya. Kemudian pengaruh yang kedua, membuat beragam kebudayaan akibat pengaruh dari berbagai negara. Bagaimana beragam kebudayaan? Misalnya Inggris ya, mau ke Australia atau dari benua Asia mau ke Australia, ini pasti akan transit melalui lewat Samudra Hindia, kemudian transit ke ini. Nah, ini transit ini tidak membutuhkan waktu yang cepat ya, tapi mungkin lama, bisa berbulan-bulan ya. Kemudian berangkat lagi ke Australia. Setelah transit sini, transit di Indonesia ini pasti ada kebudayaannya, kultur yang dibawa oleh Inggris di Indonesia itu pasti akan melekat ya, akan tertanam ya. Kemudian pengaruh posisi silang Indonesia yang selanjutnya, laut yang sangat luas ya, dan garis pantai yang membuat Indonesia ini menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang laut, bahan tambang, minyak lainnya. Ini kalau dilihat ini garis pantainya panjang sekali ya. Ini Pulau Jawa, Sumatera, ini Jawa, ini Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ada garis pantai semua. Kemudian yang selanjutnya pengaruh posisi Indonesia ini dilalui jalur perdagangan dunia ya. Jalur perdagangan dunia ya. Kemudian keragaman antara flora dan fauna ya. Nah, setelah tadi membahas tentang Indonesia, sekarang Brunei ya, salah satu negara anggota ASEAN ya. Sebelumnya saya akan membahas tentang letak astronomis negara Brunei ya, Darussalam. Letak astronomis negara Brunei Darussalam ini terletak 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 115,5 derajat bujur timur. Ini letak astronomis negara Brunei. Ya. Lalu bagaimana dengan identitas negara? Nama resmi Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam ya. Lalu ibu kota Brunei, negara Brunei Darussalam ini Bandar Seri Begawan ya. Sistem pemerintahan kesultanan ya, kerajaannya. Kepala negara sultan ya. Kemudian bahasa utama itu bahasa Melayu, bahasa resmi ya. Kemudian agama utama itu Islam, itu agama yang resmi ya. Kemudian Buddha, Kristen ya, ada juga. Rakyatnya bangsa Melayu ya. Mata uang dolar Brunei. Lagu kebangsaan Allah
peliharakan sultan. Itu lagu kebangsaan, saya pernah mendengarkan itu ya. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Itu identitas negara Brunei. Lalu keadaan alam. Nah, keadaan alam di sini ada letak batas iklim bentang alam ya. Saya akan sekilas di sini. Jadi Brunei Darussalam letak astronomisnya itu terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara ya. Kemudian dan kayaknya tadi saya bilang 100, saya ralat 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur ya. Nah, wilayah Brunei ini dikelilingi oleh negara Malaysia. Nah, silakan kalian lihat di peta, pasti akan dikelilingi oleh negara Malaysia. Brunei ini tersebut terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama bagian barat dan timur. Ya. Bagian barat ini terdiri dari 3 daerah. Daerah Tutong, Belaid, Brunei dan Brunei. Bagian timurnya itu daerah Temburong, batas negara Brunei ya. Lalu kita akan sekilas saja membahas yang lainnya. Lalu tentang iklim. Iklim di negara Brunei iklim tropis bersama dengan Indonesia. Ya, kemudian bentang alam ya. Bentang alamnya ini merupakan daerah dataran yang relatif luas ya. Jadi pantai bagian utara Brunei ini merupakan dataran yang relatif luas. Dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Nah, di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram ini memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Lalu yang selanjutnya kita ke perekonomian. Nah, perekonomian Brunei ini sebagian besar ditopang dari hasil minyak ya, dan gas bumi, berarti tambang di sana ya. Kemudian saat ini Brunei ini negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara ASEAN, padahal negara yang kecil. Ya. Maka dari itu Brunei dijuluki sebagai negara petro atau dolar Asia Tenggara ya. Daerah pertambangan minyak bumi di Brunei ini terdapat di Seria ya, lepas pantai Kuala Belait, Ampar dan Jerudong. Ini perekonomiannya ya. Kemudian penduduk ya. Jumlah penduduk Brunei ini pada tahun 15 ini 0,4 juta jiwa ya. Dengan kepadatannya itu 9.796 jiwa kilometer persegi. Setengah dari kependudukan Brunei ini adalah orang Melayu ya. Etnis yang terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya ini pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan gitu ya. Lalu sumber daya alam. Sumber daya alam kan tadi kita sempat singgung di perekonomian. Minyak bumi dan gas sebagai andalan terbesar ya. Hampir di seluruh wilayah Brunei. Artinya perikanan merupakan sumber daya alam kedua ya, setelah minyak bumi dan gas. Jadi sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan penangkapan ya. Kegiatan penangkapan ikan ya. Lalu kerjasama ya. Nah, kerjasama pada tahun 1984 Brunei ini baru resmi bergabung dengan ASEAN ya, sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang diikuti oleh Brunei Darussalam ini WTO, World Trade Organization ya. Kemudian APEC, Asia Pacific Economic Corporation ya. Kemudian OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries ya. Dan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Karena di sana itu sistem pemerintahnya itu sultan ya. Sistem pemerintahan kesultanan. Ini sekilas tentang Brunei. Kemudian yang selanjutnya Filipina. Filipina identitas negara ini nama resminya negara Republik Filipina ya. Republik. Ada republiknya. Kemudian ibu kotanya ini Manila ya. Nah, sistem pemerintahnya republik. Sama kayak Indonesia, sistem pemerintahan republik. Badan legislatif Dewan Nasional. Jumlah penduduk, langsung ke jumlah penduduk
103 juta jiwa pada tahun 2015. Nah, letak astronomis. Nah, bagaimana letak astronomisnya? Letak astronomis. Negara Filipina ini terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Dan di antara 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Luas wilayah Brunei yaitu 30.000 km persegi. Nah, oke, kita langsung skip. Kemudian yang selanjutnya Kamboja. Nah, Kamboja identitas negara Republik Rakyat Kampuchea atau kita sebut Kamboja ya. Kalau bahasa Melayu Kamboja, kalau bahasa di sana Kampuchea. Ibu kotanya Phnom Penh. Hampir bahasa hampir mirip dengan Thailand. Kemudian sistem pemerintahnya Republik Komunis. Wah, ini ya. Republik Komunis ini ya. Kemudian kepala negara ini presidennya sebagai Dewan Negara. Nah, lalu letak astronomis negara Kamboja. Ya, terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Nah, Kamboja ini memiliki wilayah luas sebesar 181.300 km persegi. Nah, jadi nanti pasti ada soal yang mau di kuis atau ulangan harian tentang ini ya. Batas negara Asia yang sebelah utara di sini ya. Nah, kalian lihat ini ya. Lebih di buku itu ada. Kemudian batas negara Asia bagian selatan, timur, barat ini kalian harus lihat secara jelas. Ini sini tidak jelas ya. Oke, sampai di sini nanti akan saya lanjut video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.